Kami dari kelompok 8 perencanaan pendidikan yang berjudul Rencana Anggaran Biaya Pendidikan. Selamat menyaksikan. Konsep dasar rencana pendanaan dan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan sangat dibutuhkan untuk operasional dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses pembelajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana. Meningkatkan pembiayaan kesiswaan, meningkatkan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah, dan pengawasan. Proses belajar mengajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Mulai dari rendahnya alokasi anggaran dipandang dari sudut penentuan dana dari pemerintahan kurang memadai, penantaran pelatihan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru yang disebabkan masih kecilnya anggaran pendidikan di Indonesia. Dalam menyelenggarakan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan, komponen keuangan dan pembiayaan pada satu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Pengelompokan, penggolongan, dan pendayagunaan pendanaan pendidikan. Keputusan nomor 48 tahun 2008 tentang penyusunan anggaran pendidikan diselenggarakan dengan pernyataan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Biaya pelatihan dikelompokkan menjadi satu. Satuan biaya pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan. Ini termasuk biaya operasi, biaya investasi dan hibah, penelitian dan beasiswa. 2. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pemerintah dan penyelenggaraan pendidikan pemerintah pusat, negara bagian, kota atau kabupaten, dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kota. 3. Pengeluaran pribadi siswa ini adalah biaya operasional, termasuk biaya pendidikan. Persetujuan guru dan siswa diperlukan untuk dapat mengikuti proses pembelajaran iteratif dan terus-menerus. Kebijakan pendanaan pendidikan mempengaruhi sumber daya diperoleh saat sumber daya dialokasikan. Sumbernya dipertahankan, pertimbangan sumber hubungan dalam hal pendapatan dalam kegiatan belanja. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personalia. 1. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya pengadaan sarana dan prasarana, tenaga pelatih, dan modal kerja. Biaya tenaga kerja termasuk biaya pendidikan yang harus ditanggungjawabkan mahasiswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkeseimbangan. Biaya 3. Biaya operasional satuan pendidikan tersebut di atas meliputi gaji pendidikan dan staf pengajar dan semua tunjangan terkait gaji. 2. Bahan habis pakai. 3. Jasa listrik, air, dan telekomunikasi. Strategi penyusunan RAPBS. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah diawali dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan perundang-undang, tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan, membuka peluang bagi pimpinan sekolah untuk ikut bertanggung jawab atas sekolah. RAPBS harus didasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Adapun prinsip-prinsip pembuatan RAPBS adalah: yang pertama, RAPBS harus benar-benar difokuskan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Kemudian RAPBS harus ditulis dengan bahasa yang sederhana dan jelas di tempat terbuka di sekolah. Kemudian dalam membuat RAPBS, sekolah harus memprioritaskan pencairan dana secara hati-hati sesuai dengan rencana pengembangan sekolah. Kemudian penyusunan RAPBS yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip umum yang berlaku. Kemudian terkait dengan prinsip-prinsip tersebut ada 3 hal tercakup di dalamnya, yaitu prinsip pembagian wewenang dan tanggung jawab, kemudian prinsip perlibatan stakeholder, dan prinsip penentuan program berdasarkan skala prioritas. Dan materi kami yang terakhir adalah penyusunan anggaran pendapatan belanja sekolah atau madrasah. Landasan dasar penyusunan RAPBS atau madrasah. Setiap sekolah atau madrasah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diatur dalam pasal 53 Keputusan nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Rencana kerja tahunan harus memuat rencana anggaran, pendapatan, dan belanja untuk 1 tahun kerja bagi satuan pendidikan. Kemudian, RAPBS adalah rencana pendanaan pendidikan dan struktur program dari berbagai sumber pendapatan tugas tahunan terdiri dari beberapa kegiatan sehari-hari, rincian kegiatan dan pendanaan lebih lanjut dalam 1 tahun fiskal. Kemudian RAPBS untuk madrasah memuat berbagai sumber penerimaan dan besaran nominalnya, baik biaya operasional maupun konstruksi, dan berbagai beban tahunan anggaran beserta besaran nominalnya. Kemudian ada pun prinsip-prinsip pengembangan RAPBS di madrasah. Yang pertama, prinsip akurasi. Anggaran perlu diperkirakan dengan cermat, baik dalam penjumlahan, pengurangan, ataupun dalam perkalian. Kemudian prinsip terperinci. Penganggaran dibuat sedemikian rinci sehingga muncul rencana kerja yang jelas dan sangat membantu agar dalam pengawasan. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.